Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat Familio di rumah? Insya Allah semuanya sehat ya. Dan kali ini kita mau ngajakin sahabat Familio untuk ikutan kita mengadakan acara bakti sosial di Sekolah Telaga Ilmu Gria Tahfiz bersama HSI. Sifat suka menolong juga merupakan salah satu sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikisahkan oleh sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Apabila beliau berdiri, kami pun berdiri. Suatu hari beliau berdiri, lalu kami pun berdiri. Ketika beliau sampai ke pertengahan masjid, tiba-tiba seorang laki-laki menarik mantel Rasulullah dengan keras. Padahal mantelnya itu terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah pun tampak memerah. Laki-laki itu berkata, "Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan apa saja, karena kau tidak pernah membawa harta, baik dengan hartamu sendiri maupun dari harta bapakmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak mau memenuhi kedua untamu sehingga kau terlebih dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku." Laki-laki itu berkata kembali, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi permintaanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengulang perkataannya tadi 3 kali. Namun laki-laki itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. Begitu mendengar jawaban laki-laki tadi, kami para sahabat segera bermaksud menghampiri laki-laki tersebut. Namun Rasulullah segera berpaling kepada kami dan berkata, "Tolong semuanya, jangan mengubah posisi dan tempat laki-laki tersebut sampai aku memberi izin." Rasulullah lalu berkata kepada sahabatnya untuk memenuhi unta orang tersebut dengan makanan. "Wahai fulan, penuhi unta laki-laki tadi dengan gandum dan untanya yang satu lagi dengan kurma." Setelah dipenuhi, Rasulullah bersabda, "Ayo, bubarlah kalian." Kisah ini menunjukkan kisah kedermawanan Rasulullah. Dan ada lagi kisah yang diceritakan dalam buku Akhlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim. Abdul Mun'im Al-Hashimi 2018. Seperti dikutip dari situs NU, suatu ketika ada seorang anak kecil mendatangi Rasulullah. Anak kecil itu menyampaikan pesan ibunya kepada Rasul untuk meminta baju gamis. "Sesungguhnya ibuku meminta pakaian darimu," kata anak kecil tadi. Saat itu Rasul tidak langsung memberinya. Beliau meminta anak kecil itu untuk datang lagi pada waktu siang hari. Setelah mendapat jawaban seperti itu,
anak kecil itu balik kepada ibunya. Ia menceritakan bahwa Rasul akan memberinya baju siang itu. Namun ibu anak kecil itu tetap menginginkan baju gamis dan meminta anaknya untuk kembali menemui Rasul. Kali ini dia bahkan meminta baju yang dikenakan oleh Rasulullah. Mendengar permintaan tersebut, Rasul masuk ke dalam rumah, melepaskan baju yang dikenakannya dan langsung memberikannya kepada anak kecil itu. Pada saat itu azan sudah dikumandangkan. Para sahabat menunggu kedatangan Rasul untuk mengimami sholat. Namun beliau tidak kunjung tiba di masjid karena masih berbenah setelah bajunya diberikan kepada anak kecil tersebut. Masya Allah, istimewa sekali ya akhlak kedermawanan Rasulullah yang patut dicontoh oleh kita semua, terutama adik-adik kita. Suatu kisah dikutip dari muslimterkini.com. Suatu hari Rasulullah SAW bermaksud untuk belanja dengan bekal uang 8 dirham. Beliau hendak membeli pakaian dan peralatan rumah tangga. Belum juga sampai di pasar, beliau mendapati seorang wanita yang sedang menangis. Rasulullah kemudian bertanya kepada wanita tersebut, kenapa dia menangis? Wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak yang sedang kehilangan uang sebesar 2 dirham. Ia menangis sangat takut disiksa oleh majikannya. 2 dirham dikeluarkan dari saku Rasulullah untuk menghibur perempuan tersebut. Kini uang Rasulullah tinggal 6 dirham. Beliau bergegas membeli gamis pakaian kesukaannya. Akan tetapi baru beberapa langkah dari pasar, seorang orang tua lagi miskin setengah teriak berkata, barang siapa yang memberiku pakaian, Allah akan mendandaninya kelak. Rasulullah memeriksa laki-laki tersebut. Pakaiannya lusuh, tak pantas lagi dipakai. Gamis yang baru dibelinya dilepas dan diberikan dengan sukarela kepadanya. Beliau tak jadi memakai baju baru itu. Dengan langkah ringan beliau hendak segera pulang. Akan tetapi lagi-lagi beliau harus bersabar. Kali ini beliau menjumpai perempuan yang diberi 2 dirham tersebut mengadukan persoalan bahwa ia takut pulang. Ia khawatir akan dihukum oleh majikannya karena terlambat. Sebagai seorang budak, saat itu nilainya tidak lebih dari seekor binatang. Hukuman fisik sudah sangat lazim diterima. Rasulullah diutus di dunia untuk mengadakan pembelaan terhadap rakyat jelata. Dengan senang hati beliau mengantarkan perempuan tersebut ke rumah majikannya. Sesampainya di rumah beliau ucapkan salam. Sekali, 2 kali belum ada jawaban. Baru salam yang ketiga dijawab oleh penghuni rumah. Nampaknya semua penghuni rumah tersebut adalah perempuan. Ketika ditanya kenapa salam beliau tidak dijawab, pemilik rumah itu mengatakan sengaja melakukannya dengan maksud didoakan Rasulullah dengan salam 3 kali. Masya Allah. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan maksud kedatangannya. Beliau mengantar perempuan yang menjadi budak tersebut karena takut dapat hukuman. Rasulullah kemudian mengatakan, jika perempuan budak ini salah dan perlu dihukum, biarlah aku yang menerima hukumannya. Mendengar ucapan Rasulullah ini, penghuni rumah terkesima. Mereka merasa mendapat pelajaran yang sangat berharga dari baginda Rasulullah. Karena secara refleks mereka menyampaikan budak belian ini merdeka karena Allah. Betapa bahagianya Rasulullah mendengar pernyataan itu. Beliau sangat bersyukur dengan uang 8 dirham mendapat keuntungan ribuan dirham, yakni harga budak itu sendiri.
Rasulullah kemudian berkata, "Tiadalah aku melihat 8 dirham demikian besar berkatnya daripada 8 dirham yang ini. Allah telah memberi ketentraman bagi orang yang ketakutan, memberi pakaian orang yang telanjang, dan membebaskan seorang budak belian. Akhirnya rahmat dan kasih sayang, bantuan dan pertolongan kepada masyarakat bawah akan mendatangkan kesejahteraan dan kemajuan." Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi bahwanya Allah menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Kisah tauladan Rasulullah ini bisa dijadikan pegangan kita, pengingat kita, supaya kita tetap terus melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dan yang ditauladani oleh Rasulullah SAW. Dikisahkan dari republika.co.id, suatu ketika Rasulullah juga pernah menjenguk seorang kaum Yahudi. Awal ceritanya, seorang kafir Quraisy menyewa seorang Yahudi untuk mengganggu Rasulullah SAW di lorong tempat biasa Rasulullah melaluinya. Ketika hendak menuju Ka'bah, orang Yahudi itu akan memanggil Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengecewakan siapapun yang memanggilnya. Di saat itulah orang Yahudi tersebut meludahinya. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak sedikit pun marah, apalagi menghardiknya. Keesokan harinya hal yang sama terulang lagi. Rasul tidak dendam, apalagi menghindari lorong itu. Suatu ketika Rasulullah merasa tenang karena tak ada yang memanggil dan meludahinya. Rasulullah pun heran dan bertanya pada salah seorang penduduk setempat. Ternyata orang Yahudi tersebut sedang sakit. Mengetahui hal itu, Rasulullah segera pergi ke pasar, lalu membawa beberapa makanan ke rumah orang Yahudi. Betapa terkejutnya orang Yahudi itu membuka pintu dan sosok yang datang menjenguk adalah orang yang sering ia zalimi dengan meludahinya. "Untuk apa engkau datang kemari?" tanya orang Yahudi itu. Karena tidak ada yang meludahiku, aku berpikir sesuatu telah terjadi. Setelah menanyakan benar bahwa engkau jatuh sakit, maka saya datang untuk menjenguk, ujar Rasulullah menjelaskan tujuannya. Seketika itu juga orang Yahudi itu menitikkan air matanya seraya berkata, "Ketahuilah wahai Muhammad, sejak aku jatuh sakit tidak ada seorang pun yang menjengukku. Bahkan orang yang menyewaku untuk menyakitimu, dia pun tidak pernah datang." Masih terisak, orang Yahudi itu terus berbicara, "Betapa luhur budimu Muhammad, kendati engkau telah aku ludahi setiap hari, tidak pernah engkau merasa benci dan dendam. Justru engkau datang menjenguk aku yang sekarang tidak berdaya ini. Wahai Muhammad, mengapa engkau datang menjengukku padahal engkau aku ludahi?" Kemudian Rasulullah menenangkannya dengan berkata,
Tenanglah, aku kemari tidak akan balas dendam. Aku hanya ingin melihat kondisimu dan mendoakanmu. Aku yakin engkau meludahiku karena belum tahu kebenaranku. Jika engkau mengetahui, aku yakin engkau tidak akan melakukannya. Mendengar penuturan Rasulullah, orang Yahudi itu semakin terseduh-seduh. Ia pun berujar, "Wahai Muhammad, mulai sekarang aku akan mengikuti agamamu." Orang Yahudi itu pun akhirnya mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Begitulah yang dikisahkan oleh republika.co.id. Jadi Rasulullah sangat mulia ya. Rasulullah juga gemar mengunjungi orang yang sakit, karena menurut kutipan dari republika.co.id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengetahui ada seorang sahabat yang menderita sakit, beliau selalu menjadi orang pertama yang bergegas menjenguk. Kata Muhammad Ismail Al-Jawasi dalam bukunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari. Setelah masuk rumah yang sakit, Rasulullah berkata kepadanya, "Dengan izin Allah tersucikan." Maksudnya, kata Ismail Al-Jawasi, adalah bahwa sakit mensucikan seorang dari dosa. Ismail menuturkan, posisi beliau ketika menjenguk selalu mendekat kepada si sakit dan duduk di dekat kepala. Kemudian berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Setelah bertanya, beliau lantas mengusap kepala si sakit dengan tangan kanannya dan berkata, Sembuhkanlah sakit ini, wahai Tuhan, sekali manusia yang menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang bisa menyembuhkan terkecuali Engkau." Atau juga bisa membaca, "Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu, sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas." Jadi itu adab kita mengunjungi orang yang sakit ya sahabat. Jadi itu yang dikatakan Ismail Al-Jawsi dalam bukunya. Ya, bukunya ini kutipan oleh republika.co.id. Alhamdulillah hari ini kita bisa bercerita banyak tentang kisah-kisah teladan Rasulullah yang sangat dermawan, yang sangat-sangat memikirkan umatnya, memikirkan hambanya Allah yang lainnya. Entah itu seiman atau tidak seiman, beliau serasa sebagai penyejuk ya, dan tauladan banget. Jadi sahabat Familio, kita harusnya menerapkan tauladan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah hidup kita penuh berkah. Itu ya.
bersama-sama dengan HSI dan para sponsor lainnya. Telaga Ilmu Gria Tahfiz mengadakan acara bakti sosial berupa pembagian sembako, pembagian pekakas rumah tangga yang bekas namun masih bisa dipakai, juga pembagian baju, ada lagi pengobatan gratis untuk masyarakat sekitar. Nah, di sini kita ada dokternya juga, jadi ada tes gula darah, tensi, untuk ada obat-obatan gratis juga untuk masyarakat setempat yang dibantu oleh sahabat-sahabat kita dari Puskesmas Jati, Kota Probolinggo gitu ya. Dan kami menyampaikan sangat-sangat terima kasih buat orang-orang baik ini. Semoga mereka semua diberi keberkahan dan diberikan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan teruntuk saudara-saudariku yang sakit, semoga Allah menyembuhkan dan Allah menghapus semua dosa-dosa dan diberikan kesabaran di dalam hati untuk sampai menunggu saat badan kita sehat kembali. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Familio, saatnya saya Amelio mau undur diri nih. Terima kasih buat sahabat Familio yang masih setia nontonin Familio Dewe. Ini adalah acara bakti sosial bersama HSI ya, dan rekan-rekan sponsor dan dibantu oleh rekan-rekan kesehatan. Dan Masya Allah, Alhamdulillah berjalan juga lancar. Pesertanya Insya Allah memenuhi semua, memenuhi kuotanya ya. Jadi tidak ada yang tersisa sembakonya, Alhamdulillah. Dan ya sahabat Familio, jangan lupa untuk selalu menauladani jadi beribet ya. Jangan lupa untuk selalu menauladani sikap-sikap Rasulullah, teladan-teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hujan semalaman sampai tengah hari, sampai kita baru selesai, kita semua sudah selesai, baru hujannya juga reda. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar berkat Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah banget, ini berkah banget. Semoga berkah juga buat teman-teman semuanya, berkah juga buat teman-teman yang nonton. Jadi ada sentuhan hati
Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Jangan lupa saling support ya, dengan subscribe, like, komen, dan share. Thank you banget sahabat Familio, dan mohon maaf banget bila ada kesalahan kata, kesalahan dari kutipan, dan tidak ada lain, tidak ada maksud, hanya untuk mengajak teman-teman sahabat Familio untuk selalu berbuat kebaikan. Thank you. See you di video berikutnya. Bye bye sahabat Familio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.